Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Lindong dan sisanya bersiap-siap untuk pergi pada pagi hari berikutnya. Ketika mereka meninggalkan gedung, mereka menyadari bahwa para pemimpin dari berbagai faksi di Heavenwind Sea Region semuanya menunggu di luar. Ketika mereka melihat Lindong dan yang lainnya, mereka segera mengelilingi mereka. Saudara muda Lindong, saat ini Chaotic Dimensi masih dalam kekacauan. Bahkan, telah dikabarkan bahwa wilayah laut tertentu diubah menjadi pertumpahan darah oleh Yimo. Apa yang akan terjadi pada wilayah laut angin surga kami setelah kamu pergi, ucap Gutong yang didorong maju sebagai perwakilan mereka. Setelah semua, kelompok ahli ini yang jelas-jelas individu terkenal sejak zaman kuno, para ahli dari wilayah laut angin surga semuanya merasa sangat tertekan. Karena itu, mereka tidak berani berbicara dengan mereka secara langsung. Sebaliknya, mereka memilih untuk berbicara dengan Lindong, karena dia sedikit dikenalnya. Lindong tanpa sadar tersenyum setelah mendengar ini. Sepertinya orang-orang ini semua ketakutan oleh Yimo. Ini juga hal yang baik. Lagi pula, jika emosi mereka menyebar, itu akan membantu pembentukan aliansi. Pemimpin klan Gu, kamu percaya saja, bahwa Yimo tidak akan berani datang ke wilayah laut ini di masa depan. Selain itu, kita akan ke Flame Divine Hall untuk membangun aliansi di Chaotic Dimensi. Setelah aliansi itu terbentuk, tidak perlu lagi takut pada Yimo, ucap Lindong. Hah, aliansi, mata semua orang melebar setelah mendengar ini. Sampai sekarang, wilayah laut angin surga berada dalam posisi berbahaya, dan mereka jelas tidak memiliki kekuatan untuk melindungi diri mereka sendiri. Oleh karena itu, akan sangat bermanfaat bagi mereka jika aliansi ini dibentuk. Kalian semua harus mengirim seseorang ke Aula Flame Divine setelah berita aliansi menyebar. Pada saat itu, berbagai wilayah laut besar akan membentuk formasi teleportasi, dan seseorang akan datang dan membantu kalian jika ada bahaya, ucap Lindong sambil tersenyum ke arah semua orang. Kemudian, cahaya perak muncul di belakangnya, sebelum mereka melilit kelompoknya. Karena itu, kalian semua hanya tinggal menunggu kabar baiknya saja, ucap Lindong. Cahaya perak itu secara bertahap menjadi lebih terang. Tepat setelah Lindong mengucapkan kalimat terakhirnya, dia dan kelompoknya telah lenyap, meninggalkan sekelompok pemimpin yang terpana dari wilayah angin laut surga. Adegan berpindah ke Flame Divine Hall. Ada sosok merah berapi duduk di kursi pemimpin di aula besar. Pada saat ini, ada banyak orang di aula besar ini. Sementara itu, orang terus mengalir dan para intel melaporkan informasi ke otoritas yang lebih tinggi. Tang Xinlian duduk dengan elegan. Mungkin itu karena dia tidak memimpin pasukan pada saat ini, dan dia mengenakan gaun panjang merah, dia muncul sedikit lemah lembut pada saat ini. Bahkan, dia tidak terlihat seperti pahlawan wanita yang nampak keren. Ketika dia mendengarkan berbagai laporan penting, dia mulai sedikit merajut alisnya. Keributan baru-baru ini di Chaotic Dimensi juga memengaruhi Flame Divine Hall miliknya. Bahkan, wilayah laut di mana aula api ilahi mereka berada, juga menderita serangan dari banyak Yimo. Namun, karena King Zi ditempatkan di aula Flame Divine-nya, itu juga menarik banyak ahli top, dan ini memungkinkan kekuatan aula Flame Divine-nya telah melambung. Selain itu, berkat kemampuan kepemimpinannya, meskipun mereka yang menyerang Yimo dapat menyebabkan kekacauan pada hari pertama mereka tiba, mereka kemudian diblokir dan berhenti di luar wilayah laut yang dikelola oleh Flame Divine Hall. Meskipun demikian, meskipun mereka berhasil memblokir serangan Yimo, masalah-masalah militer yang rumit itu juga menyebabkan Tang Xinlian menjadi lebih sibuk. Duduk di dalam aula besar, banyak pesan dengan cepat dikeluarkan dari bibir merah kecil Tang Xinlian yang lembab. Setelah itu, beberapa tetua di aula besar mengirimkan perintahnya. Orang-orang datang dan pergi. Namun, tidak ada tanda-tanda kekacauan. Tetua Ling, beberapa Yimo telah muncul di wilayah Laut Utara. Berdasarkan informasi yang kami terima, jumlah mereka seharusnya sekitar 500 atau lebih. Selain itu, ada seorang Jenderal Yimo yang memegang komando. Kamu akan memimpin 1000 penjaga ilahi api, dan pergi ke sana untuk memusnahkan mereka. Kamu dapat memobilisasi pengawal wilayah Laut Utara, itu juga jika kamu anggap cocok. Setelah perintah terakhir dikeluarkan oleh Tang Xinlian, dia menjentikkan jarinya di depan token merah berapi-api, yang mendarat di tangan seorang pria tua berpakaian hijau. Yang terakhir segera pergi setelah menerimanya. Huff. Setelah berurusan dengan semua masalah ini, Tang Xinlian akhirnya menghela nafas lega.
Hehehe, Tang kecil benar-benar mampu. Sebagai gurumu, aku merasa yakin untuk meninggalkan Flame Divine Hall di tanganmu, ucap Mo Luo. Duduk di kursi Grandmaster di sebelah kanan aula besar, Mo Luo memegang cangkir teh di tangannya. Sementara itu, ketika dia melihat bahwa Tang Xinlian mampu menangani masalah ini secara teratur, senyum di wajahnya mempesona seperti bunga. Berada di sampingnya, King Zi tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Sangat beruntung bahwa orang ini berhasil menemukan murid yang luar biasa. Jika tidak, Flame Divine Hall mungkin akan runtuh jika dialah yang menjalankannya. Tang Xinlian melirik Mo Luo dengan acuh tak acuh, dan dia benar-benar mengabaikannya. Lupakan saja. Old King, ayo kita keluar dan bermain catur. Mo Luo tersenyum canggung setelah dia melihat Tang Xinlian memutar matanya. Selanjutnya, dia memanggil King Zi. Tuan, bukankah kamu memiliki terlalu banyak waktu di tanganmu? Jika tidak ada yang harus kamu lakukan, aku dapat dengan mudah memberikan sesuatu kepada kamu. Tang Xinlian mengertakkan giginya dan berkata dengan dingin. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu hanya akan meminta aku untuk bergerak jika sesuatu yang besar terjadi, ucap Mo Luo sambil tertawa datar. Tang Xinlian mendengus dingin. Seiring aula Flame Divine mereka tumbuh, Mo Luo menjadi semakin mahir mendorong semua hal yang berkaitan dengannya. Ketika Mo Luo melihat bahwa Tang Xinlian menjadi semakin marah, dia tidak berani memprovokasi dia. Sebaliknya, dia melirik King Zi saat dia bersiap untuk melarikan diri. King Zi tersenyum saat melihat ini. Dia baru saja akan berdiri, ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Lalu, dia tersenyum berkata, lupakan saja, ada beberapa tamu penting yang datang ke aula Flame Divine hari ini. Kamu harus tinggal di sini dengan patuh dan menyambut mereka, ucap King Zi. Hah, tamu penting, ucap Mo Luo dan Tang Xinlian yang kaget. Mo Luo dan Tang Xinlian terkejut setelah mendengar ini. Tepat setelah King Zi berbicara, ruang di dalam Flame Divine Hall tiba-tiba menjadi terdistorsi. Kemudian, cahaya perak yang cemerlang meletus. Pada saat cahaya perak itu tersebar, beberapa sosok muncul di aula besar. Sementara itu, berdiri di antara mereka, seorang pemuda dengan cepat tersenyum ke arah Mo Luo. Kamu, Lindong, ucap Mo Luo kaget. Mo Luo tertegun ketika melihat pemuda itu. Namun, bahkan sebelum dia bisa berbicara, sukacita segera melonjak ke wajah Tang Xinlian ketika dia berkata, Lindong. Tetua King Zi, tetua Mo Luo. Nona Xinlian, sudah cukup lama kita tidak berjumpa, ucap Lindong sambil memandang mereka di aula besar. Kemudian, senyum muncul di wajahnya saat dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, King Zi dan Mo Luo tersenyum. Setelah itu, dengan ekspresi serius di mata mereka, mereka melihat Flame Master dan yang lainnya yang berdiri di belakang Lindong. Jika tebakan aku benar, beberapa dari mereka adalah Master kuno yang legendaris itu kan, kata King Zi sambil tersenyum. Meskipun pada zaman kuno, dia tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan Tuan Api dan yang lainnya, dia jelas tahu tentang mereka. Lagi pula, selain beberapa individu yang luar biasa itu, mustahil untuk menemukan orang lain di dunia ini yang memiliki aura seperti itu. Hah, Master kuno, ucap Mo Luo yang kaget. Saat ini, ia juga telah maju ke tahap reinkarnasi. Namun, dia masih belum dapat memahami Flame Master dan yang lainnya. Segera setelah itu, dia tanpa sadar menutup bibirnya. Mereka memang layak menjadi murid langsung Tuan Lambang Simbol. Kelompok Flame Master juga tersenyum ke arah duo King Zi. Namun, sikap mereka tidak tunduk atau sombong, itu sudah jelas, mereka tidak bertindak seperti Tuan kuno yang angkuh. Anak kecil, kamu benar-benar telah mencapai tahap reinkarnasi juga. Mo Luo tiba-tiba memperhatikan Lindong. Kemudian, ekspresinya berubah tiba-tiba saat dia berseru. Iya, aku membuat terobosan ini belum lama kok, jawab Lindong sambil tersenyum. Cih, kamu masih abnormal seperti biasanya, ucap Mo Luo sambil mendecakkan lidahnya, sementara wajahnya dipenuhi dengan syok. Dia telah berlatih selama bertahun-tahun dan dia hanya maju ke tahap reinkarnasi tahun lalu. Namun, siapa yang bisa membayangkan, bahwa Lindong, yang hanya pada tahap kematian mendalam ketika dia pergi, akan benar-benar mencapai tahap ini juga. Tidak perlu membandingkan dirimu dengan dia. Itu hanya akan membuatmu merasa rendah diri. King Zi berkata sambil tersenyum. Kemudian, matanya menyapu tubuh Lindong sebelum dia mengangguk. Sepertinya kamu telah mendapatkan Primal Dragon Bone, ucap King Zi. Ini semua berkat perkenalan tetua King Zi, jawab Lindong. Jika King Zi tidak memintanya untuk pergi ke suku naga, kemungkinan akan sangat sulit baginya untuk mendapatkan tulang naga primal. Itu semua karena kemampuanmu sendiri. Aku juga sudah mengidamkan Primal Dragon Bone untuk waktu yang sangat lama, namun, aku tidak berhasil mendapatkannya. King Zi menggelengkan kepalanya dan berkata,
Lindong tersenyum. Saat ini, ia dapat mendeteksi kekuatan King Zi. Bahkan, dia seharusnya melewati 2 kesengsaraan reinkarnasi, dan jauh lebih kuat daripada ketika Lindong terakhir melihatnya. Sepertinya kekuatan King Zi juga tumbuh selama 1 atau 2 tahun terakhir. Lindong, apakah kamu benar-benar mencapai tahap reinkarnasi? Ucap Tang Xinlian sambil berlari dari kursi pemimpin. Kemudian, dia berhenti di depan Lindong sebelum dia mulai mengamatinya. Sementara itu, matanya yang cantik memegang sukacita yang tidak bisa disembunyikan. Berada di sampingnya, Ying Huan-Huan melirik Tang Xinlian yang keren dan mempesona itu, yang mengenakan gaun merah. Setelah itu, dia melirik Lindong dengan setengah tersenyum. Lindong tanpa sadar tertawa kering setelah dia melihat ini. Segera, dia mengangguk ke arah Tang Xinlian sebelum dia mulai memperkenalkan orang-orang di belakangnya. Hahaha, boleh aku tahu mengapa kalian semua datang ke Flame Divine Hall? Mo Luo penasaran saat dia bertanya tanpa sadar. Oh, barisan ini bahkan membuat orang seperti dia merasa terkejut. Itu pasti berhubungan dengan keributan yang disebabkan oleh Yimo di Chaotic Dimensi baru-baru ini kan, ucap Tang Xinlian. Tang Xinlian tersenyum. Dengan senyum cemerlang di wajahnya, dia melirik Lindong dan berkata, jika tebakan aku benar, kamu berencana untuk meminta Aula Flame Divine kami untuk mengumpulkan banyak faksi di Chaotic Dimensi, dan membentuk aliansi untuk menentang Yimo, benarkan aku, ucap Tang Xinlian. Mantap, ucap Lindong sambil mengangkat ibu jarinya. Yimo itu terlalu kuat, dan hanya satu faksi saja tidak bisa menghentikan mereka. Jika kita membiarkan mereka terus mengamuk, Chaotic Dimensi pasti akan menderita kerugian besar. Karena itu, kami ingin meminta Flame Divine Hall untuk mengumpulkan faksi, dan membentuk aliansi untuk melawan Yimo di Chaotic Dimensi, ucap Lindong. Hah, aliansi, ucap Mo Luo kaget. Dia membelai dagunya dan berkata, meskipun Flame Divine Hall kami cukup berpengaruh, tidak semua orang akan tunduk kepada kami. Ini karena ada banyak faksi kuat lainnya di Chaotic Dimensi, ucap Mo Luo. Hahaha, tenang saja tetua Mo, mereka akan membantu kita meyakinkan faksi-faksi itu, ucap Lindong sambil menunjuk ke arah kelompok Flame Master, yang berdiri di belakangnya sebelum dia berkata. Mo Luo ragu-ragu sejenak. Setelah itu, dia melirik Tang Xinlian dan berkata, kamu bisa bertanya pada gadis ini. Saat ini, dia adalah kepala Aula Flame Divine, ucap Mo Luo. Lindong terdiam. Sepertinya orang ini semakin mahir menyingkirkan tanggung jawabnya. Bahkan, dia menyerahkan posisi kepala aula kepada Tang Xinlian, pikir Lindong. Lindong berbalik dan menatap Tang Xinlian. Sementara itu, Tang Xinlian juga menatapnya. Namun, matanya yang cantik dan mempesona membuatnya merasa sedikit bersalah. Dia dengan cepat tersenyum dan berkata, apa yang dipikirkan Nona Xinlian? Tanya Lindong. Jika kita membentuk aliansi, kita harus bisa menghentikan Yimo di Chaotic Dimensi. Namun, sepertinya balai ilahi api kami tidak akan mendapat manfaat. Saat ini, kami dapat melindungi diri dari Yimo, ucap Tang Xinlian menggunakan tangannya yang seperti giok untuk menopang sikunya. Setelah itu, dia mengangkat dagunya dan berkata dengan tersenyum. Lindong tertegun. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri, bahkan pada saat seperti ini. Ini sepertinya sedikit tidak pantas. Lagi pula, mengingat kecerdasan Tang Xinlian, tidak mungkin dia tidak akan tahu bencana besar apa yang akan terjadi, jika orang-orang Yimo ini dibiarkan terus mengamuk. Nona Tang itu sedang bercanda denganmu, ucap Ying Huan-Huan. Setelah mendengar ini, Lindong akhirnya melihat ekspresi menggoda di sudut bibir Tang Xinlian. Segera, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Apakah kamu tidak tahu, bagaimana aku menjadi manusia normal sekarang, ucap Lindong. Tang Xinlian melirik Lindong. Setelah itu, dia mengalihkan pandangan ke arah Ying Huan-Huan. Kemudian, dia mengulurkan tangan kecilnya yang halus, sebelum dia tertawa santai. Apakah kamu Ying Huan-Huan? Aku mendengar Lindong menyebutkan tentang kamu sebelumnya. Bahkan, aku pernah bertanya kepadanya, siapa di antara kita yang lebih cantik, ucap Tang Xinlian. Tubuh Lindong menegang seketika setelah kata-kata itu keluar. Dia tertegun saat menatap Tang Xinlian, yang memiliki ekspresi licik di matanya. Apakah benar begitu? Ucap Ying Huan-Huan. Ying Huan-Huan tersenyum tipis dan bertanya, lalu, apa jawabannya? Tanya Ying Huan-Huan sambil melirik Lindong. Di dalam aula besar, dua wanita muda yang sama cantik dan mempesona saling menatap dengan senyum di wajah mereka. Ini seharusnya menjadi pemandangan yang menyenangkan. Namun sekarang, Lindong bermandikan keringat dingin, itu sudah jelas, dia tahu apa yang sedang terjadi. Ketika orang banyak melihat adegan ini, mereka langsung terkejut. Namun, segera setelah itu, mereka mulai menjadi penasaran.
Ini khususnya untuk Master Kegelapan dan sisanya. Dengan ekspresi aneh di mata mereka, mereka memandang Ying Huan-Huan. Jelas bahwa keingintahuan mereka terguncang oleh reaksi yang terakhir. Uhuk-uhuk, Lindong batuk kering. Pada saat seperti ini, dia harus menunjukkan harga dirinya sebagai seorang pria. Oleh karena itu, dia langsung menyisipkan dirinya di antara mereka berdua, sebelum dia berbicara tanpa daya kepada Tang Xinlian. Aku tidak ingat, jika aku pernah menyebutkan sesuatu seperti ini, ucap Lindong. Apakah benar begitu, ucap Tang Xinlian sambil mengedipkan matanya. Setelah itu, dia melengkungkan bibir merahnya sebelum dengan santai berkata, mungkin, ingatanku telah mengecewakanku, ucap Tang Xinlian. Lindong bingung dengan kata-katanya. Perempuan memang makhluk yang menakutkan, makanya Mimin belum nikah-nikah, hahaha, bercanda bosku, lanjut. Dengan senyum menyihir di wajahnya, Tang Xinlian memandang Ying Huan-Huan dan berkata, kamu tidak akan marah terhadapku kan, ucap Tang Xinlian. Ying Huan-Huan tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya. Namun, ketika dia menoleh, dia memberi Lindong tatapan yang sangat dingin dan kejam. Dia akhirnya belajar dan mengerti, berkah besar apa yang Lindong nikmati selama perjalanan kultivasinya selama di Laut Iblis Chaotic. Baiklah, mari kita fokus pada masalah penting yang akan kami hadapi, ucap Lindong yang merasa tidak berdaya. Yang bisa dia lakukan adalah mengambil ekspresi tegas. Kedua wanita itu tersenyum tanpa sadar setelah melihat ini, sebelum mereka berdua akhirnya tenang. Pada saat ini, membentuk aliansi adalah satu-satunya solusi, ucap Tang Xinlian mengangguk dan melanjutkan. Menurut informasi yang kami peroleh, wilayah laut tertentu telah berubah menjadi pertumpahan darah oleh Yimo. Bahkan, beberapa faksi yang lebih lemah sudah mulai mundur ke wilayah laut yang lebih besar. Jika kita membentuk aliansi untuk melawan Yimo sekarang, itu akan menarik cukup banyak faksi. Namun pada saat itu, banyak faksi yang akan berkerumun, dan aliansi yang terbentuk juga akan menjadi besar dan rumit. Bahkan, apakah bisa berfungsi dengan baik atau tidak? Oleh karena itu, apalagi saat melawan Yimo, ucap Tang Xinlian. Lindong mengangguk. Itu tidak selalu terjadi, bahwa lebih banyak aliansi akan lebih baik. Dalam situasi seperti ini, setelah mengumpulkan semua orang, jika tidak ada kontrol yang tepat, bahkan mungkin akan menyebabkan situasinya menjadi memburuk. Meskipun kembali di wilayah Demon, Lindong berhasil mendirikan Istana Empat Titans. Ia tahu, bahwa Istana Empat Titansnya hanyalah permainan anak-anak jika dibandingkan dengan aliansi, yang mencakup seluruh Laut Iblis Chaotic. Selain itu, ia harus mengeluarkan sejumlah besar upaya untuk membangun Four Titans Palace-nya. Oleh karena itu, jika dia harus membentuk aliansi yang mencakup seluruh Chaotic dimensi, kemungkinan mustahil baginya untuk berhasil, bahkan dengan mengorbankan hidupnya. Meskipun sangat merepotkan, itu seharusnya bukan tugas yang sulit berkat kemampuan kepemimpinan Nona Xinlian kan, kata Lindong sambil tersenyum. Dia bukan orang bodoh, dan tentu saja tidak akan terlibat dalam hal-hal yang dia tahu jika tidak bisa dia tangani. Selain itu, ada kandidat sempurna di tangannya. Aku sudah sangat sibuk. Bisakah kamu tidak membuat pekerjaan tambahan untuk aku? Ucap Tang Xinlian sambil memutar matanya ke arah Lindong. Namun, dia menghela nafas tanpa daya, setelah dia melihat ekspresi pahit Tang Xinlian ketika dia berkata. Kamu selalu membuatku begitu banyak masalah saat kamu tiba, ucap Tang Xinlian. Untuk membuat perbedaan, kita membutuhkan beberapa faksi terbesar dan paling kuat di Chaotic Dimensi ini, untuk bergabung dengan aliansi kita. Di antara suku-suku manusia, kita harus mengikat Tentousan si Heaven Palace. Mereka adalah faksi tua dan mapan di Chaotic Dimensi, dan memiliki reputasi yang kuat pula. Adapun anggota suku Iblis Laut, klan Paus Sage Abadi adalah suatu keharusan. Bisakah kalian meyakinkan mereka berdua? Tang Xinlian menatap kelompok Lindong dan bertanya. 10.000 istana surga laut ya. Apakah pendiri mereka adalah manusia tua 10.000 laut? Apakah dia masih hidup? Master Api berpikir sejenak sebelum dia bertanya. Ya, namun, manusia tua 10.000 laut itu mati beberapa tahun yang lalu, ketika dia gagal melewati kesengsaraan reinkarnasi kedua, pemimpin mereka saat ini adalah cucunya, dan dia seharusnya melewati satu kesengsaraan reinkarnasi. Dia bisa dianggap sebagai salah satu ahli top di Chaotic Dimensi, ucap Tang Xinlian. Kalau begitu, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Pria tua 10.000 laut itu pernah menerima beberapa petunjuk dari aku, ucap Tuan Api sambil tertawa. Namun, kata-katanya membuat Lindong kaget. Segera, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sepertinya orang lain tidak boleh meremehkan barang antik ini, pikir Lindong. Serahkan klan Paus Sage Abadi kepada aku, ucap Master Kekacauan sambil tertawa.
Di antara anggota suku Iblis Laut, ia dianggap sebagai legenda. Karena itu, sebagai anggota suku laut, tidak akan sulit baginya untuk meyakinkan suku Iblis Laut untuk bergabung dengan aliansi mereka. Kalau begitu, mari kita umumkan berita hari ini. Aku yakin bahwa banyak faksi di dalam Chaotic Dimensi akan dengan cepat mengirim orang-orang mereka. Tang Xinlian mengangguk dan berkata, "Baiklah." Semua orang saling bertukar pandang sebelum mengangguk. Acara besar ini, yang akan mengguncang seluruh Chaotic Dimensi, akhirnya diselesaikan. Setelah mereka membuat keputusan, Aula Flame Divine menjadi sangat sibuk, sosok yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar, sebelum mereka mulai menyebarkan berita dengan kecepatan yang menakutkan. Mengingat kecepatan mereka, kemungkinan Flame Divine Hall akan menjadi tempat paling ramai di seluruh Chaotic Dimensi dalam 2 atau 3 hari ke depan. Meskipun dia sangat siap, keributan yang disebabkan oleh aliansi tampaknya telah melebihi harapan Lindong. Hanya dalam 2 hari, keributan itu mendapat umpan balik ke Flame Divine Hall. Setelah itu, berbagai ahli dari seluruh Chaotic Dimensi mulai membanjiri Flame Divine Hall dengan cara seperti belalang. Bahkan, adegan itu bahkan lebih intens dibandingkan dengan adegan yang digerakkan oleh kompetisi mengatasnamakan simbol Ancestral Thunderbolt. Di atas sebuah bangunan di dalam Flame Divine Hall, Lindong memandangi kerumunan yang datang dari cakrawala yang jauh, sebelum mereka bergegas menuju kota. Lalu, dia menghela nafas tanpa sadar. Ini memang layak menjadi Laut Iblis Chaotic, gumam Lindong. Lindong menghela nafas secara emosional. Ukuran wilayah Laut Iblis Chaotic kemungkinan telah melampaui daerah Demon, dan 4 wilayah Suan besar. Bahkan, jumlah faksi di sini sama banyaknya dengan bintang-bintang. Biasanya, dia mungkin tidak menyadarinya. Namun, karena keadaan khusus, ia akhirnya mulai menyadari betapa menakutkannya itu. Tentu saja, dari sudut pandang tertentu, itu juga menunjukkan betapa berbahayanya situasi saat ini di Laut Iblis Chaotic. Setelah semua, kompetisi dalam Chaotic Dimensi sangat ketat. Karena itu, kecuali seseorang benar-benar mencapai titik di mana seseorang tidak punya pilihan lain, kemungkinan tidak ada yang akan berpikir untuk bergabung dengan aliansi. "Mari kita bergerak juga," ucap Ying Huan-Huan dari belakangnya. Meskipun Flame Divine Hall adalah faksi elit di Chaotic Dimensi, mereka tidak bisa membuat semua orang tunduk kepada mereka. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa aliansi terbentuk dengan sukses, mereka harus bertindak sebagai pencegahan. Lindong mengangguk. Segera, dia mengayunkan lengan bajunya sebelum cahaya perak melilit mereka berdua. Di saat mereka muncul, mereka sudah berdiri di depan sebuah kotak besar. Sementara itu, ada kerumunan orang berkumpul di alun-alun, dan mereka mencapai batas visi seseorang. Selain itu, semua aura mereka sangat kuat, itu sudah jelas. Berbagai faksi di Chaotic Dimensi telah mengirim anggota yang kuat ke Flame Divine Palace untuk melayani sebagai perwakilan mereka. "Ini adalah acara yang cukup besar," ucap Lindong sambil menyeringai saat melihat ini. Tiba-tiba, setelah dia dan Ying Huan-Huan memasuki alun-alun, suara keras yang jelas terdengar dari belakang mereka. "Kakak Lindong!" teriak Mu Lingxian. Ketika Lindong mendengar teriakan ini, dia tertegun sejenak. Setelah itu, dia berbalik dan melihat sosok putih menerkam dari jauh. Akhirnya, dia langsung melompat ke pelukannya. Sementara itu, kekuatan yang menakutkan itu menyebabkan tubuhnya bergetar dengan lembut. Lindong buru-buru meraih orang itu dan memeluknya. Setelah itu, dia meliriknya dan melihat wajah yang cantik dan imut muncul di depannya. "Lingxian," ucap Lindong. Lindong tertegun ketika melihat wanita muda itu dalam pelukannya. Ternyata dia adalah Mu Lingxian, seseorang yang dia temui di Chaotic Dimensi. Saat itu, dia hanyalah seorang gadis kecil yang memiliki sepasang kuncir rambut yang lucu. Namun sampai sekarang, kuncir itu telah menjadi kuncir hitam gelap yang hidup. Sementara itu, tubuh mungil dan imutnya secara bertahap menjadi proporsional, dan dia tidak lagi terlihat kekanak-kanakan seperti sebelumnya. "Hehehe, kakak Lindong, ini benar-benar kamu kan?" ucap Mu Lingxian sambil tertawa saat dia menarik Lindong. Sementara itu, ada senyum gembira di wajah kecilnya. Itu sudah jelas, dia sangat senang tentang fakta bahwa dia bisa bertemu Lindong di sini. "Mengapa kamu di sini?" tanya Lindong. Ketika dia melihatnya, Lindong merasakan sukacita di dalam hatinya. Setelah itu, dia menyeringai saat dia menggosok kuncir hitam gelap Mu Lingxian yang sangat hidup, sebelum dia diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Gadis kecil dari sebelumnya sudah dewasa. "Aku datang dengan kakek dan sisanya," jawab Mu Lingxian, lalu menggunakan tangan kecilnya yang adil untuk menunjuk ke belakang Lindong. Di tempat itu, orang bisa melihat dua sosok berdiri di sana. Salah satunya memiliki sosok tinggi dan cukup tampan. Dia adalah kakek ketiga Mu Lingxian, Mulan. Di sebelah kiri Mulan, ada seorang lelaki tua berambut putih.
Dia adalah seorang lelaki tua yang tampak kurus, dan dia membelai janggutnya ketika dia melihat mereka sambil tersenyum. Tetua Mulan, ucap Lindong sambil menangkupkan tangannya ke arah Mulan. Mulan telah sangat membantunya di masa lalu, dan dia selalu ingat kebaikan ini. Hahaha, Lindong. Sampai sekarang, bahkan aku tidak bisa menandingi kamu. Aku khawatir aku tidak pantas dipanggil sebagai tetua oleh kamu. Mulan berkata dan berjalan mendekat. Sementara itu, ada beberapa kejutan di matanya saat dia menatap Lindong. Ketika mereka berpisah saat itu, Lindong hanya pada tahap kematian mendalam. Namun pada saat ini, dia bahkan bisa merasakan tekanan dari Lindong. Ini saudaraku, Mutian, ucap Mulan. Salam untuk tetua Mutian, ucap Lindong sambil menangkupkan kedua tangannya. Kemungkinan orang tua ini adalah kakek pertama yang disebutkan Mu Lingshan. Bahkan, fluktuasi yang dipancarkan oleh Mutian telah mengejutkan Lindong. Ternyata lelaki tua ini sebenarnya adalah pakar puncak yang telah melewati satu kesengsaraan reinkarnasi. Hahaha, kamu harus menjadi teman muda Lindong kan? Gadis ini sering membicarakan kamu setelah dia kembali, dan lumut pun tumbuh di telingaku setelah mendengarkan ceritanya, hahaha. Mutian tersenyum hangat dan berkata. Lindong menyeringai dan menepuk kepala kecil Mu Lingshan sebelum dia berkata, apakah tetua Mutian di sini untuk berpartisipasi dalam pertemuan aliansi? Tanya Lindong. Ya, Master Chaos turun tangan secara pribadi, dan meminta kami untuk melakukannya. Klan Paus Sage Abadi kita tidak berani menghinanya. Mutian tersenyum mengangguk dan berkata. Kalau begitu, silakan masuk, ucap Lindong. Ketika Lindong menyadari bahwa ini bukan tempat yang tepat untuk bercakap-cakap, dia tersenyum sebelum membawa mereka ke alun-alun. Begitu dia memasuki alun-alun, dia mengamati sekelilingnya, dan melihat bahwa banyak ahli telah berkumpul di tempat ini. Bahkan, sambil memperluas pandangannya, dia baru menyadari bahwa dia tidak bisa melihat akhir dari mereka. Sementara itu, dia bisa merasakan bahwa ketika sejumlah aura terus naik dan berkumpul di langit, bahkan awan-awan di langit tertiup angin. Tetua Mutian, silakan duduk, ucap Lindong. Segera setelah mereka masuk, anggota Aula Api dengan cepat melangkah maju dan menyambut mereka. Kemudian, mereka menempatkan trio Mutian di kursi depan alun-alun. Terbukti, kursi barisan depan hanya ditempati oleh mereka yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Bahkan, semua orang dari mereka yang duduk di barisan depan, semuanya adalah ahli terkenal dan terkuat di Chaotic Dimensi. Tepat di depan mereka, masih ada beberapa kursi lagi. Pada saat ini, Master Api dan yang lainnya semua duduk di atas mereka dengan mata tertutup. Sementara itu, sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya menyapu mereka, sementara mata mereka semua dipenuhi dengan panas dan kegembiraan liar. Ayo pergi, ucap Ying Huan-Huan. Ying Huan-Huan langsung berjalan menuju kursi paling menarik yang ada di tengah. Selain itu, dia juga memegang tangan Lindong. Aku duduk di samping saja, ucap Lindong. Ketika Lindong melihat bahwa mereka menuju ke kursi yang paling menonjol di seluruh alun-alun, ia segera batuk kering. Namun, Ying Huan-Huan memilih untuk mengabaikannya. Tubuhnya bergerak sebelum dia langsung menuju kursi itu. Setelah itu, dia duduk dengan ekspresi tenang, sebelum dia menyeret Lindong dan memaksanya untuk duduk di sampingnya. Kursi-kursi ini adalah tempat paling menonjol di seluruh lapangan. Bahkan para ahli puncak di Chaotic Dimensi seperti Mutian, tidak memenuhi syarat untuk duduk di atasnya. Namun, seorang pria asing seperti Lindong sedang duduk di atas mereka. Ini jelas menarik perhatian semua orang yang hadir. Segera setelah itu, banyak bisikan diam-diam berjalan. Siapa pria muda itu? Apakah ada seseorang seperti mereka, para master kuno? Kenapa dia tampak agak akrab ya? Oh, sepertinya dia adalah orang yang memenangkan kompetisi di Flame Divine Hall saat itu. Dia disebut Lindong. Apakah kamu mengacu pada anggota generasi muda itu? Dia benar-benar tidak sopan. Beraninya dia menduduki kursi itu, ucap para kerumunan. Berada di sampingnya, Flame Master dan yang lainnya perlahan-lahan membuka mata mereka. Sementara itu, dengan senyum lembut di mata mereka, mereka melihat Lindong yang sedang malu. Seolah-olah mereka ingin melihat bagaimana dia akan menghadapi situasi itu. Lindong juga mendeteksi tindakan mereka. Ketika dia mendengar keluhan dari seluruh masyarakat, dia tidak resah. Sebaliknya, dia tersenyum lembut sebelum membanting tangannya dengan lembut di atas meja batu. Segera setelah itu, aura menakutkan menyapu tempat itu, dan menyelimuti seluruh alun-alun. Setelah mereka diselimuti oleh auranya yang menakutkan, setiap keluhan tiba-tiba berhenti. Bahkan Mutian dan para ahli puncak lainnya dari Chaotic Dimensi, yang duduk di barisan depan, semua memiliki kejutan besar di mata mereka.
Ini karena mereka merasakan bahaya ekstrim ketika berhadapan dengan auranya. Pria muda ini bukan pria sederhana ternyata, pikir seseorang. Mereka diam-diam bertukar pandang, sementara pikiran ini melintas di benak mereka. Pada saat yang sama, mereka benar-benar menghapus jejak keraguan di dalam hati mereka. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.